banyak kayak orang-orang mandi Mas kayak di sini. Dulunya Ibu Ratu Kalinyamat melakukan semedi toko mutu senjak rambut. Kalau dalam ilmu dalam Islam, dalam Saliyane ten mriki wonten tempat sing liyane kangge toko nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dalam pengeksploran Gebang Misteri. Oke, malam kali ini kita akan mengeksplor di ini dulunya petilasan atau tempat petapaan ini ya Mas, Ratu Kalinyamat. Jadi kita akan mencari sejarah atau mitos-mitos yang ada di sini. Salah satunya tentang Ratu Kalinyamat sendiri. Jadi selamat datang buat teman-teman Gebang Misteri, selamat bergabung dalam pengeksploran malam ini. Silakan share video kita dan kita akan ini ingin mencari tahu ini ya Mas, salah satu pahlawan yang ada di Jepara sendiri ya, yaitu Kalinyamat. Jadi ada tiga putri ya Mas, tiga putri dan tiga putri sendiri itu adalah Raden Ajeng Kartini, terus Ratu Kalinyamat dan Ratu Sima. Dan kita berada di ini, dulunya sih konon katanya ini tempat petapaan Kalinyamat sendiri. Jadi posisi kita di gerbang masuk petilasan tersebut atau tempat petapaan tersebut. Kita berlokasi di mana Mas ini tepatnya? Kita berlokasi di Sonder, Desa Tulaan. Ya, yang tahu tempat inilah sejarah, salah satu sejarah ya Mas, tempat-tempat bersejarah yang ada di Jepara. Dan sekali lagi selamat datang buat teman-teman Gebang Misteri. Selamat menyaksikan, semoga ada hal yang positif dan untuk digali yang ada di sini, tempat sini. Semoga kita mendapatkan poin positif dari penelusuran malam kali ini Mas Avenyo. Doain buat teman-teman ya, ini ada energi yang lebih banyak negatifnya ya Mas, malah di sini. Dan di sini malah ada sosok-sosok yang sering menyerupai Mas. Sosok-sosok penyerupai. Jadi sebisa mungkin ya, semoga kita gak lengah untuk ini sih Mas, untuk melihat sosok-sosok tersebut. Oke, buat teman-teman, jadi di sini kata Mas Alven itu banyak sosok-sosok yang menyerupai Ratu Kalinyamat sendiri ya Mas Alven ya. Oke, jadi kita harus tetap waspada, kita harus tetap antisipasi. Oke, selamat datang buat teman-teman semuanya pecinta Gebang Misteri, selamat menyaksikan nonton kami. Oke Mas Alven, kita agak masuk ke dalam atau kita menelusuri di sini dulu? Ya, kita akan ngobrol di sini dulu ya. Lebih tepatnya kita ada di gerbang sendiri, gerbang untuk masuk ke dalam petapaan tersendiri. Dan ini di sini ini ya Mas, masih terjaga ya alamnya. Dan ini salah satu pohon yang besar ya Mas di sini. Ya. Di sini masih banyak sih pohon-pohon yang besar. Jadi ini salah satu destinasi wisata dari Jepara juga ya Mas ya? Ya. Wisata religi. Jadi kita nanti akan ada Pak juru kuncinya ya Mas, untuk menceritakan sejarah, akan menceritakan sejarah yang ada di Jepara. Yang buat teman-teman yang belum tahu Ratu Kalinyamatan, nanti bisa saksikan ya. Nanti ada obrolan tentang ini si Ratu Kalinyamat dengan juru kunci yang ada di sini, biar nanti kita tidak terpeleset atau terjerumus dalam hal-hal yang sekiranya kita belum tahu ya Mas. Dan ini
tentunya wawasan sih mas buat kita, yang tentunya buat anak-anak yang ada di Jepara atau dimanapun yang belum tahu Ratu Kalinyamatan, nanti kita bisa ceritakan sama Bapak Juru Kunci. Oke. Jadi kita akan jalan masuk mas, Oke. sambil melihat-lihat kondisi yang ada di sekitar. Ayo teman-teman bantu share. Ini kita akan coba shot pohon-pohon di daerah sini masih asri banget dan masih terjaga dengan baik. Jadi inilah sosok petilasan atau pertapaan Ratu Kalinyamat teman-teman. Salah satu pendekar wanita Jepara. Masih asli banget. Oke, terima kasih buat temen-temenku yang semua udah datang. Terima kasih. Ini saya dan Mas Aven jalan ke dalam masuk. Oke. Oke, setelah kita masuk, apa yang Mas Aven rasakan, Mas Aven? Ya ini tentunya ini ya mas, udah dari tadi ya, kepala saya sudah ini mas, sudah agak sakit. Jadi ada ini sih mas, tadi sempat kita ini ya mas, apa namanya, berinteraksi dengan sosok-sosok yang ada di sini. Dan yang saya lihat sosok yang ada di sini adalah sosok-sosok tinggi besar sih mas. Dan ada yang saya lihat ini ada satu penjaga mas, dan penjaga tersebut ada di samping Mas Aven ya. Oke. untuk menuntun kita, entah itu penjaga dari tempat ini sendiri atau emang pengikut salah satu dari Ratu Kalinyamatan tersebut. Oke, ini Mas Aven udah berinteraksi dan ada sosok penjaga yang menuntun Mas Aven atau Bang Mustiri untuk masuk lebih dalam untuk menceritakan. Ya ini ada pesan sih mas, pesan moral tentunya. Jadi jangan, kata penjaga ini, jangan meminta-minta di tempat ini, jangan dijadikan manfaat negatif ya mas. Oke. Untuk mencari pesugihan atau hal yang sekiranya merugikan buat diri sendiri atau orang lain. Dan tempat ini sebisa mungkin sih ini mas ya harus dijaga, dan nama baik Ratu Kalinyamatan juga harus dijaga ya. Soalnya ini dulunya memang tempat pertapaan Ratu Kalinyamatan tersebut. Oke. Ini Mas Aven sudah berinteraksi sama penjaga di sini dan makhluk ini berpesan untuk jangan pernah meminta-minta, sama intinya memintalah kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala buat manfaat-manfaat tersendiri. Jadi hanya kepada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala lah kita meminta. Ini sih mas, wujud dari ini ya mas, penjaga tersebut adalah, jadi dia berpakaian adat Jawa ya mas. Dia membawa kayak tombak yang emang tugasnya menjaga. Jadi punya ini loh mas, kayak belangkon ya. Oke. Ini teman-teman penonton meminta kita untuk mas, untuk menelusuri sungai gimana mas Aven? Sungai mungkin Ada di sebelah sana. ya mas. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah stay. Kita agak maju ke dalam ya Mas Aven ya. Ini sosok-sosok banyak yang sosok negatif atau positifnya di sini Mas Aven ya. Ada positif, ada negatifnya sih mas. Jadi entah tempat ini emang dimanfaatkan untuk apa belum tahu ya mas, tapi tentunya ini sih emang dijaga untuk prasejarah ya mas, untuk yang ada di Jepara sendiri. Oke, buat pemuda-pemuda Jepara, yuk bangkitkan nilai sejarah Jepara sendiri. Saya sempat mendengar gamelan tadi. Oke, teman-teman, Mas Aven sempat mendengar gamelan untuk lebih tepatnya untuk menyambut kita ya Mas ya.
Entah untuk memang menyambut kita petanda atau apa ya mas, soalnya tadi suara gamelan tersebut itu adalah nada-nada yang memang khas Jawa, yang dari memang zaman dulu sih mas. Gitu. Jadi masih asri banget teman-teman. Di kanan kiri kita ini pohon-pohon besar ya mas, pohon-pohon aren. Dan untuk ini sih mas, yang kita lihat kalau secara awamnya sih sangat horor ya mas yang ada di sini. Untuk suasana itu sendiri. Jadi situasi di sini benar-benar horor teman-teman. Jadi mohon doanya buat teman-teman semuanya, mohon doanya biar dalam pengeksploran malam kali ini kita tim Kembang Misteri mendapat apa ya, hal-hal yang positif dan jauhkan dari hal-hal yang negatif teman-teman. Oke. Jadi masih banyak apa ya, dilindungi sama alam teman. Jadi kita harus berterima kasih sama alam telah melindungi kita juga. Jadi Mas Aven ini tunggu dulu Mas Aven, kita agak kesini, ini ada sebuah batu, kita coba gimana Mas Aven? Ini yang Mas Aven, setelah kita masuk ke sini apa Mas Aven kalau melihat sosok batu ini? Ya ini sebenarnya saya lihat kayak ada sosok yang memang gak betapa ya mas. Jadi ini ya kayak ini sih mas, ya sosok ini sih ya emang betapa sih mas, menggambarkan kejadian tempo dulu sepertinya. Jadi teman-teman, ini Mas Aven ini melihat sosok sosok yang sedang bertapa, tapi entah itu siapa kita nggak tahu. Kita akan cari tahu lewat media sosial. Kita bincang-bincang dengan Bapak Mukhlisin selaku itu ya Mas, selaku juru kuncinya di sini. Oke. Ya, kita udah di depan ini mas, depan pintu masuk untuk ke petilasan itu sendiri. Jadi kita ini di depan ada silsilah ya mas, silsilah tentang Ratu Kalinyampatan sendiri. Kita bisa shot ke sana Mas Aven. Ya. Oke. Sedikit. Jadi kita akan masuk ke sini teman-teman. Jadi inilah sosok dalam. Kita akan masuk nanti bincang-bincang dengan Bapak Mukhlisin selaku juru kuncian di sini teman-teman. Inilah silsilah dari Kanjeng Ratu Kalinyamat sendiri teman-teman. Oke. Kalau kita udah lihat silsilah ini Mas Aven, gimana Mas Aven menurut sampean? Ya, ini mas, ini menambah informasi ya mas untuk kita. Jadi adanya silsilah adalah untuk membenarkan sejarah ya mas tentunya, dan biar kita tetap menjaga sejarah yang ada di Jepara dan tahu peran-peran masing-masing pahlawan atau hal-hal yang pernah
berperan untuk tanah air kita. Kita akan ini ya, Mas, melihat Iya, melihat sungai di situ ada apa pemandian yang sering diperbincangkan oleh masyarakat warga sini juga. Oke teman-teman, kita akan mencoba jalan ke sebuah sungai dan di situ ada pemandian yang lebih terkenal dari apa yang lebih dikenal di sini. Nanti mungkin Bapak Mukhlisin selaku juru kunci bisa menceritakan dan memberi wawasan kepada teman-teman semuanya. Mas Aven di sini kayak saya merinding banget. Ini ada sosok apa ya Mas Aven? Ini di sini teman-teman saya merinding banget di sini. ini ya Mas, yang saya lihat di situ kan pemandiannya. Di situ sungai ada pemandiannya di sebelah sini Mas Aven. Dan yang kita lihat di pohon ini tuh ada sosok penunggunya tentunya Mas. Jadi kita akan ini Mas, melihat. Sering nggak Mas sosok yang ada di sini tuh menyerupai atau mengaku-ngaku sebagai Ratu Kalinyamat sendiri? Sering ya Mas? Sering sih, Mas. Ya tergantung orangnya. Kalau dia ini sih Mas nggak lengah sih, dia nggak akan tertipu ya Mas oleh sosok-sosok seperti itu. Jadi energi yang ada di sini adalah energi yang termasuk kuat ya Mas. Dan yang ada di ini Mas, yang saya lihat yang ada di sini ini banyak kayak orang-orang mandi ya Mas yang ada di sini. Jadi teman-teman ini Mas Aven melihat di sungai tersebut, ini sungai yang saya shot ini banyak orang mandi. Jadi itu mungkin perwujudan makhluk-makhluk di sini. Kita coba akan cari tahu nanti lewat mediasi dan semoga mendapatkan nilai positif dari pengeksploran malam kali ini teman-teman. Ya, ini sih Mas, yang lebih banyaknya yang mandi di sini sih wanita-wanita ya Mas. Dan saya lihat di sini ada kayak selendang Mas. Oke. Ini Mas Aven melihat di sini ada kayak selendang. Jadi kebanyakan yang mandi di sini kayak kata Mas Aven itu, menurut penglihatan mata batin Mas Aven itu banyak wanita, sosok wanita yang mandi di sini. Malu Mas dia dilihatin. Tapi semuanya ngeblur di situ Mas. Oke, kita lihat ke salah satu tempat pemandiannya teman-teman. Ada lagi. Itu sebelah kanan pemandiannya kayak situ Mas. Kita nggak tahu teman-teman itu bidadari atau apa, kita nggak tahu. Di depan kita ini kan sawah nih. Iya sawah Mas. Dan yang saya rasakan di sini adalah kayak ada ini sih Mas, bangunan yang sangat megah Mas. Dan saya sampai merinding Mas. Mas Aven sendiri merinding, apalagi saya nih. Ini Mas Aven melihat di seberang sungai ini, tepatnya seberang sungai ini, tepatnya di sawah persawahan itu, Mas Aven melihat ada kayak apa ya Mas? Kayak bangunan megah kayak kerajaan ini. Kayak kerajaan lah, bangunan megah. Jadi kita harus tetap hati-hati. Oh ini Mas, ada sosok yang berinteraksi. Ini Mas, ini Mas, kowe ngopo rene, arep njaluk opo katanya. tolong dijawab Mas Aven, kita tidak mencari apa-apa, kita hanya mencari sejarah untuk memperkenalkan kepada pemuda-pemuda Jepara teman-teman. Ono tujuan apa kok ngerene? Ngeblur teman-teman, mohon maaf ngeblur semuanya. Badan Mas Aven ngeblur semuanya. Soalnya energi yang ada di sini sama yang di atas tadi itu berbeda Mas.
kita agak menuju pemandian itu Mas Afan, itu ada pemandiannya di situ Mas Afan. Situ. Ini Mas Afan. Ya. Oke teman-teman, inilah pemandiannya. Kita mau coba menghampiri. Assalamualaikum. Ini ada batu kayak prasasti ya Mas. Iya, kayak batu prasasti. Jadi tulisannya pun sudah Dimakan sama tidak ini Mas, tidak kelihatan. Ini 1987 dibuat saya. Kalau menurut Mas Afin sendiri di sini merasakan apa dan sosok apa yang Mas Afin lihat? kalau yang ada di sini Mas, di sini ada sosok yang ini Mas, kayak berpakaian sorban itu Mas, putih-putih. Ha-ha. Dia menjaga, mungkin saja menjaga ini sih Mas, Menjaga air ini sih. air ini ya. Tapi ini saya sangat disayangkan ya Mas, ini tidak jaga ya Mas untuk masalah perairan. Jadi ini Mas Afin melihat ini ada sosok bersurban, laki-laki bersurban. Ada sekelibatan tadi apa Mas Afin? Lebih baik ini Mas, Kita agak mundur ya. Hah? kita kembali naik Oke. ya, soalnya energi di sini. Energi di sini udah mulai agak panas teman-teman. Jadi saya dan Mas Afin agak mundur. Jadi oh iya ini. Pemandangannya masih asri banget teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya, mohon dukungannya, mohon share-nya, bantuannya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Gelombang Channel. Oke Mas, kita mungkin akan ini ya, Akan bertanya kepada juru kunci tersebut dan untuk menceritakan mengenai sejarah petilasan yang ada di sini. oke. Kita udah saatnya kita tanya jawab sama Bapak Mukhlisin selaku juru kuncinya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ini Bapak Mukhlisin dan Iya, binara. Ada yang bisa saya bantu? Ya, ini kita ini ya Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Pak Mukhlisin, juru kunci pertapaan dan Kalinyaman. Dan dengan Bapak Ini Pak Warda M, karyawan Kalinyaman juga. ini Bapak Wardain selaku karyawan di sini Karyawan di sini. dan ini Bapak Mukhlisin beliau selaku ini juru kuncian Iya. pertapaan Ratu Kalinyamat teman-teman. Iya. ya ini tujuan dari tim Gua Misteri untuk datang ke sini untuk ini ya Mas, apa Pak? Untuk ingin tahu sejarah salah satu pahlawan yang ada di Jepara sendiri. Iya. Tentunya yang ada di ini sini Pak. Jadi bisa diceritakan. Oh ya,
Ini tempat ini adalah tempat dulunya Ibu Ratu Kalinyamat melakukan semedi toko wudhu senjang rambut. Kalau dalam dalam Islam, dalam tasawuf dikatakan sebagai tempat kholwat, tempat menyendiri bermunajat kepada Allah, meminta keadilan kepada Allah atas terbunuhnya suaminya yaitu Sultan Hadiri atau Pangeran Hadiri. Disinilah tempatnya. Ini merupakan situs sejarah yang ada di wilayah Jepara, tempat untuk bertabaruk ya, tapak tilas, mengharapkan berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Jadi ini ya teman-teman, wujud dari pertapaan. Iya, Dari pertapaan Ratu Kalinyamat. Kalinyamat sendiri. Jadi inilah beliau, foto dari Ratu Kalinyamat sendiri, dan masih terpajang sangat rapi. Berarti Bapak sudah berapa lama untuk menjadi juru kunci? Mulai 2007. Mulai 2007. Pernah ada cerita-cerita Pak atau pengalaman pribadi selama menjadi juru kunci di sini? Iya, kalau pengalaman pribadi ya banyak lah, tapi itu kan sifatnya gaib. Kalau menurut saya pribadi tidak perlu disampaikan, hanya saya saja mungkinlah yang intinya yang intinya bahwa pesan beliau adalah ini tempat di mana anak cucu Ratu Kalinyamat untuk bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah seandainya ada hajat, bertabaruk, mengharapkan berkah dari Allah, karena tempat ini adalah tempat di mana turunnya ilham dari Allah kepada Nyai Ratu Kalinyamat. Pesan Ratu Kalinyamat, yen ono anak putuku sing duweni kekarepan, duweni pinejo, duweni sejo, duweni hajat, diperintahkan untuk berwasilah di tempat ini. Jadi istilahnya tidak memuja Ratu Kalinyamat, neng tetap meminta kepada Allah dengan berwasilah kepada Nyai Ratu Kalinyamat. Hanya berbentuk pesan. Jadi itu teman-teman salah satu ini ya, sejarah kalau Ratu Kalinyamatan, peran Ratu Kalinyamatan yang ada di Jepara. Dan buat teman-teman ambil sisi positifnya, dan negatifnya sekali lagi jangan diambil, buang jauh-jauh. Dan buat teman-teman anak-anak muda tentunya jagalah ini sejarah yang ada di Jepara sendiri, dan tentunya cari tahu lah sebisa mungkin biar kita anak muda nggak kehilangan ini ya Pak, sejarah, biar nanti kita tua pun bisa cerita ke anak cucu kalau di Jepara ada sosok-sosok ada pahlawan-pahlawan wanita yang melindungi Jepara itu sendiri. Dan perlu saya sampaikan, mungkin perlu untuk diketahui semua kalangan, orang-orang Jepara dan sekitarnya, bahwa yang dinamakan toko wudhu senjang rambut itu bukan berarti telanjang bulat tanpa busana. Tetapi beliau ketika semedi, ketika berkholwat itu melepaskan busana keraton, memakai pakaian layaknya rakyat jelata.
Nah, orang Jawa mengatakan udo karena melepas pakaian kebesaran. Istilah nek cara kiai kok ora kepuluhan kiai kok udo. Bukan berarti telanjang bulat, itu bukan. Hanya itu yang Jadi perlu. istilahnya lukar busono ya Pak. Oh, iya. Jadi itulah sedikit cerita yang bisa disampaikan oleh Bapak Mukhlisin. Gimana Mas Afif mau bertanya lagi sama Pak Mukhlisin? Ya mungkin ini sih, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silakan komen ya. Oke, buat Kalau teman-teman yang jelasnya, mau nanti bertanya kita kepada Bapak Mukhlisin bisa disampaikan lewat komen, monggo. Jadi ini ya Mas, di belakang Mas Baraton adalah salah satu seni pahatan ya. Oke, Seni seni pahatan pahat yang ada hasil di Jepara. Jepara sendiri. Boleh disebut Mas? Ya inilah maskot dari Jepara juga, salah satu batu ukiran ya Pak ini ya Pak. Iya. Ukiran hasil karya anak Jepara. Jadi sangat indah teman-teman. Ayo monggo bangkitkan nilai seni ukir Jepara. Buat pemuda-pemuda Jepara sekali lagi, ayo kita bangkitkan nilai-nilai sejarah dari Jepara sendiri teman-teman. Ini ukiran naga ya, teman. Sangat indah, sangat bagus, gagah banget teman-teman. Ini melambangkan apa ya Kak? Kayak megang apa ya Pak ini? Kayak nyengkerem sama bola api ya Pak ya. Iya. Ini untuk ukiran ini sendiri melambangkan apa ya Pak? Kalau ukiran ini sendiri mungkin yang tahu ya yang apa yang punya imajinasi untuk mengukirnya, karena ini nggak ada kaitannya dengan sejarah Ratu Kaliamat, nggak ada, karena ini hanya hiasan atau aksesoris. Jadi itu hanya hiasan dan aksesoris teman-teman. Jadi oke Pak, untuk ini ada untuk meluruskan, ada teman-teman yang bertanya ini apa benar tempat ini dijadikan tempat pesugihan kayak gitu Pak? Kita Oh. luruskan Pak. Itu salah. Oke. Ini tidak tempat untuk mencari pesugihan, bukan. Tapi ini adalah tempat untuk berdoa. Kita berwasilah, bermunajat kepada Allah, napak tilas seperti halnya Ratu Kalinyamat ketika berdoa ingin meminta keadilan kepada Allah atas terbunuhnya suaminya. Hanya itu saja, berwasilah. Tetap yang diminta kepada Allah, tidak untuk tempat pesugihan. Oke, itu tadi penjelasan Bapak Mukhlisin selaku juru kunci. Jadi sekali lagi tim Kembang Misteri dan Bapak Mukhlisin menegaskan tempat ini bukan tempat pesugihan teman-teman. Tempat ini hanya untuk apa ya, berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala selaku pencipta dunia ini teman-teman. Oke, Mas Afin gimana Mas Afin? Mungkin kita akan ini ya Pak, minta izin untuk mediasi. Oh iya, Nanti silakan. untuk ya membuktikan bahwasanya di sini ada sosok-sosok Oh iya. penunggu atau ya doanya sih semoga ada pesan moral Amin. untuk tempat ini sendiri dan untuk Jepara sendiri. Iya, iya. Jadi kita akan melanjutkan mediasi di luar. Oke. Terima kasih Bapak Mukhlisin dan Ya, Bapak. sama-sama. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Monggo. Kita jangan coba shot lebih dekat ke sini dulu teman-teman. Inilah kesatria perempuan Jepara, Sri Kandinya Jepara teman-teman. Salah satu Sri Kandi Jepara yang gagah berani membela nama Jepara.
Oke, buat teman-teman semuanya udah saatnya kita mediasi. Ayo tekan gelombang channel, monggo ketik gelombang channel buat mediasi sambil nunggu tim pantau mempersiapkan mediator. Ayo teman-teman ketik gelombang channel buat pencinta mediasi. Iya, teman-teman, bener banget. Ratu Kalinyamat tuh Wonder Woman-nya Jepara, teman-teman. Jadi buat teman-teman ini ya mas, pokoknya untuk menjaga tempat-tempat bersejarah, pokoknya jangan kotori ya, dan jangan kotori sampah maupun perilaku untuk tempat ini sendiri, misal mencari pesugihan atau mempercayai bahwasanya di sini bisa membawa rezeki atau apa. Itu kembali lagi Anda meminta di sini untuk misal berziarah kubur atau berziarah untuk meminta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan ini bersilaturahmi dengan ini salah satu ini ya mas, penunggu di sini, atau untuk mencari informasi bersejarah yang ada di sini. Jadi jangan jadikan tempat ini untuk mencari pesugihan atau ajang mencari pesugihan Atau ajang memperkaya diri. Di sini bukan tempatnya, teman-teman. biar anak cucu kita pun nanti bisa menikmati atau tahu lah intinya sejarah yang ada di Jepara. Oke, sambil nunggu. Oke, buat teman-teman yang berminat dengan changing kaos kita ya Mas Aben, gimana Mas Aben? Ya ini sih mas, chat saja ya atau pesan saja di ini halaman Kembang Misteri atau di WhatsAppnya Kembang Misteri, udah tertera di halaman. Jadi bantu kita untuk membangun channel ya. Jangan lupa subscribe Gelombang Channel, tonton video kita untuk membangun karya, tentunya untuk mengembangkan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia maupun di wilayah-wilayah kalian, dan untuk menelusuri kisah-kisah mitos-mitos horor yang ada di daerah kalian. Jadi kita akan persiapan mediasi. Oke, sudah saatnya kita mediasi. Ayo teman-teman bantu doa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah jauh sih. Ini koleksi teman.
kula ten mriki tim Kembang Misteri pengen ngetos sejarah tentang Ratu Kalinyamatan atau tempat yang ada di sini. Salah satunya petilasan atau tempat petapaan Ratu Kalinyamatan. Oke. Jadi sosok ini menjawab Ratu Kalinyamat tidak ada di sini. Jenengan sosok napa gitu? Panglima. Ini sosok panglima. Tugasnya jenengan ten mriki napa? Nggih. Tugasnya jenengan ten mriki napa? Selain petapaan niki panggenan niki biasanya kangge napa nggih? Jadi niki bener niki pertapaane Ratu Kalinyamatan nggih. Selain sosok-sosok panjenengan iku wonten sosok sing negatif kaboten mriki. Kata Dia bilang banyak sosok negatif di sini teman-teman. kok saged manggen ten mriki pripun? Jadi ini sosok penjaga ya teman-teman ya, yang ditugaskan untuk menjaga lokasi ini. Kula saking Kembang. Mungkin bertanya kita ini dari mana teman-teman? Nggih. Niki kula pengen ngetosi bahwasanya niku wonten pahlawan ten Jepara yuniku Ratu Kalinyamatan, dan kula tim Kembang Misteri pengen ngenalke sosok Ratu Kalinyamatan niku. Nggih. Berarti niki ratune nembe medal nggih. Makhluk ini menjawab Ratu Kalinyamat tidak ada di sini dan baru keluar. Oke Mas Afin, ini ada yang tanya, biasanya untuk mandi itu buat apa ya Mas Afin ya? Ini teman-teman Ten mriku wonten kali nggih. Niku biasane kangge napa niku? Kangge siram. Siram mawon wonten napa wonten katanya dulunya ini Mas buat tempat ini sih mandinya Ratu Kalinyamatan. Kalinyamatan. Ya, Ratu Kalinyamat. Maaf. Nggih, wong niki kula niki ini Mas Afin ini menjelaskan kedatangan kita pada kula malam nggih ini boten teman. ngertos kathah sangat niki yang sore. Nggih. Niki wonten sing gawe elek tempat niki. Wonten. Kangge napa niku biasane? Golek sing elek. Bisane tak golek niku ten pundi? Tempate. Ten wit-wit gedhe niki. Jadi makhluk ini menjawab tempat ini ada yang membuat jelek, membuat nama tempat ini jelek teman-teman. Jadi tempat ini aslinya bagus tapi dibuat jelek oleh makhluk orang-orang tertentu yang pengen Pripun? soal batu niku pripun nggih Mbah? Niku sejare watu niku pripun?
mboten asline. Jadi teman-teman makhluk ini menjawab ini batu di situ cuma replika, bukan yang asli. Kata makhluk ini kayak gitu. Kita nggak tahu, kita juga masih awam. Jadi kebenaran ada di tangan Allah semata. Niku sosok sing ten mriki dhewe niku. Tapi niki mboten napa-napa kula niki. Ngeksplor niki napa? Menehi kangge masyarakat Jepara. Suwun. Nggih. Jadi Nggih, mboten. makhluk ini berpesan, tempat ini tolonglah jangan dibuat jelek atau kejelekan. Jadi intinya terima kasih udah mau memberi info. Nggih. Jadi katanya di sini untuk berdoa ya Mas, untuk berdoa, tidak untuk ini meminta-minta yang hal-hal yang negatif katanya. Misal yaitu tadi kesucian atau hal-hal lain yang sekiranya emang negatif. Jadi di sini bukan tempatnya, teman-teman. Sakliane jenengan wonten sosok sing niki sing jaga ten mriki. Kata. Nggih, prajurit. Sakliane ten mriki wonten tempat sing liyane sing kangge tapa nyai ten pundi? Tidak, katanya ada tempat selain di sini, ada tempat tapak yang lain Mas, di dekat makamnya Ratu. Jadi ada di Jepara tempat pertapaannya lagi kata makhluk ini, dan pertapaannya deket banget sama yang deket dengan apa ya, dengan makam Apa yang di Randu Gede? Nyai Ratu Kalinyamat. Ada pesan-pesan. Ini wonten pesen kangge masyarakat nopo tim niki, tim pesane. Nggih. Jadi makhluk ini berkata, banyak makhluk di sini yang mengaku-ngaku dan menyerupai lah kayak gitu. Menyerupai, Mas. Nggih, matur suwun pun gelengke. Nggih. So. Kangge masyarakat sendiri niku pripun? Ben niki tempat niki kangge niki ben ora kanggo jaluk-jaluk ngoten. Pesan. Nggih. Lah sing ten sawah mriku niku beda nggih kalih ten mriki. Nggih. Niku napa niku? Oh, nggih. Dan seperti yang saya ceritakan tadi Mas, yang di persawahan tadi adalah beda dan energinya sangat besar. Dan tadi ada pesan kalau bisa jangan masuk ke sana kayak gitu. pokoknya jangan ikut campur ke sana gitu. Sosok ini kayak membawa tombak ya teman-teman ya, seperti yang dikatakan Mas Awan dari awal. Ada sosok penjaga yang membawa tombak. Jenengan sonten mriku ten ngajeng wau.
Oke, matur suwun sampun maringi info. Nggih. Oke. Nggih matur suwun nggih. Nggih, suwun. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Apa yang dia bilang, Mas? Ini suruh ini sih Mas, pokoknya suruh mlaku sing lempeng katanya Mas, dan dudohno perjuangane ratu. Jadi Mangun ini berpesan teman-teman kayak gitu. Katanya apa, di sini pokoknya buatlah kebaikan ya Mas di sini, untuk di sini biar ratu itu tentunya enggak ini sih Mas, nama baiknya tetap terjaga. Nggih, dengan medal. Nggih, matur suwun. Nggih, suwun. Nggih. Nggih, Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Positif. Oke, Mas Aven, kesimpulan dari mediator pertama kita gimana, Mas Aven? Ya, ini sih Mas, bahwasanya ini sinkron Mas, apa penjelasan dari Bapak ini, Bapak siapa Mas tadi? Bapak Mukhlisin. Bapak Mukhlisin, dan ini sosok penjaga, dan sebisa mungkin ini ya Mas, pesan-pesan moralnya ini adalah ini petilasan atau petapaan salah satu pahlawan yang ada di Jepara, dan sebisa mungkin jangan dibuat kejelekan ya Mas, untuk mencari pesugihan atau untuk mencari nomor buat togel atau apa lah gitu. Pokoknya sebisa mungkin jangan dikotori tempat ini, biar apa, Ratu Kalinyamatan pun nama baiknya bisa terkenang selalu dan bisa membawa manfaat untuk apa, petilasan ini sendiri. Dan jangan dibuat minta-minta Mas, kalau dibuat untuk ini apa namanya, menghormati Ratu Kalinyamatan, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu boleh sih Mas, atau ingin mencari tahu sejarah yang ada di sini itu boleh. Kalau untuk mencari pesugihan, kalau bisa jangan. Dan di sini banyak sosok-sosok yang memang itu tadi yang menyerupai. Bisa jadi kalau ada yang ini hatinya jelek untuk misalnya minta pesugihan ke sini, nanti ada yang ini Mas, menyerupai Ratu Kalinyamatan. Nah, nantinya itu malah nggak baik lagi Mas. Gitu. Jadi di sini ini sih Mas, kalau lengah dia pun bisa difitnah oleh makhluk-makhluk yang energinya negatif. Berarti lebih tepatnya bisa ketipu ya sama sosok-sosok yang negatif dari tempat ini. Dia bisa jadi semisal amit sewu saya meminta pesugihan ya Mas,
tapi malah kalau apa kok ujuk ya mas, ada sosok Ratu Kalinyamatkan, bisa jadi itu bukan Ratu Kalinyamatkan sendiri, itu sosok yang negatif yang Kalau orang Jawa bilang membo jalmo lah kayak gitu teman-teman. menyerupai Ratu Kalinyamatkan. Jadi jangan dibuat kejelekan khususnya untuk di sini. Bisa mungkin lah dirawat dengan baik, karena ini peninggalan sejarah juga kayak gitu. Jadi itu sih pesan-pesannya. Jadi terima kasih buat teman-teman Kembang Misteri yang sudah support Kembang Misteri dari awal, dari nol sampai sekarang, bantu kita ini membangun channel khususnya untuk ingin mencari tahu sejarah-sejarah atau mitos horor yang ada di daerah-daerah kalian. Terima kasih juga buat teman-teman yang baru bergabung Kembang Misteri. Silakan subscribe kembali lagi, subscribe Kembang channel, tonton video kita, share video kita, dan tentunya jaga sejarah untuk Indonesia sendiri. Dan terima kasih sekali lagi. Saya perwakilan dari tim Kembang Misteri, kalau banyak kekurangan atau perkataan yang kurang berkenan buat Anda semua, kita mohon maaf banget, mohon maaf atas sebesar-besarnya, dan terima kasih atas doa dan supportnya kalian. Mungkin ada tambahan mas? Enggak mas, sudah. Ya mungkin saya tutup untuk kali ini, dan selamat bergabung di pengeksploran selanjutnya dan malam selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.